Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Rahma Putri dengan NIM 2502010111101. Saya sebagai moderator dari kelompok 1, dengan mana kami akan mempresentasikan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia serta Bahasa Baku. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza AR MHum, yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mempresentasikan materi kali ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami kali ini, yang mana beranggotakan saya sendiri Alia Rahma Putri dengan NIM 2502010111101, Mia Ancarwati dengan NIM 25021100187, Nurul Fitriani dengan NIM 25021100196. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu, yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahasa ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas nasional dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Kedua fungsi ini penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan. Lanjut ke fungsi bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk mengekspresikan perasaan, pikiran, gagasan, serta maksud seseorang. Melalui bahasa dapat menyampaikan apa yang dirasakan. Kedua, berfungsi sebagai alat komunikasi yang menghubungkan seseorang dengan orang lain. Melalui bahasa dapat disampaikan dan dipahami. Ketiga, alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia membantu individu untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial yang beragam. Seseorang dapat menyesuaikan penggunaan bahasa sesuai dengan situasi dan kondisi, baik dalam lingkungan formal maupun non-formal, sehingga tercipta interaksi sosial yang baik. Keempat, alat kontrol sosial. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pengendali sosial. Melalui bahasa, nilai-nilai dan norma dapat disampaikan kepada masyarakat. Contohnya, dapat ditemukan dalam buku pelajaran, ceramah keagamaan, orasi ilmiah, diskusi, serta iklan layanan masyarakat yang bertujuan memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, alat pergaulan sehari-hari. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari komunikasi dengan sesama. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal, sehingga hubungan antar individu dapat terjalin dengan baik. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan keindahan dan perasaan melalui karya sastra. Melalui bahasa, lahirlah sebagai karya seni seperti puisi, syair, prosa, dan bentuk sastra lainnya yang mencerminkan nilai budaya dan perasaan manusia. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa-bahasa kuno, kita dapat memahami peristiwa dan kehidupan masyarakat pada masa lampau. Pengetahuan tersebut dapat menjadi pelajaran berharga untuk masa kini dan masa depan, serta memperluas wawasan dan rasa ingin tahu terhadap sejarah dan budaya. Selanjutnya, pengertian bahasa baku. Bahasa Indonesia baku merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan formal. Bahasa ini digunakan dalam dokumen resmi, bidang hukum, media massa, serta dunia pendidikan. Bahasa baku berfungsi untuk menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, proses pembakuan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kodifikasi. Kodifikasi merupakan tahap awal dalam pembakuan bahasa Indonesia, yaitu penyusunan aturan tata bahasa, kosakata, dan ejaan secara resmi. Proses ini dilakukan oleh lembaga yang berwenang agar bahasa Indonesia memiliki pedoman yang jelas. Yang kedua ada standarisasi ejaan. Standarisasi ejaan bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penulisan bahasa Indonesia. Salah satu bentuknya adalah penyempurnaan ejaan melalui pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, sehingga penggunaan bahasa menjadi konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada penerimaan publik.
Agar bahasa baku dapat berfungsi secara optimal, aturan-aturan yang telah ditetapkan harus diterima dan digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan media massa dan pemerintah berperan penting dalam menyosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia baku. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia baku. 1. Bahasa Indonesia baku dijadikan sebagai alat pemersatu, di mana di tengah keberagaman bahasa daerah, bahasa baku dapat memungkinkan terjadinya komunikasi antar wilayah dan antar suku secara efektif. 2. Bahasa baku dapat memberikan identitas dan kekhasan bagi bangsa Indonesia, meskipun berasal dari bahasa Melayu. 3. Fungsi membawa kewibawaan. Bahasa Indonesia baku dalam situasi formal dapat memberikan kesan yang berwibawa dan profesional. 4. Fungsi kerangka acuan. Bahasa Indonesia baku berfungsi sebagai standar atau pedoman untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia baku. 1. Bahasa Indonesia baku tidak menggunakan bahasa dialek daerah. Penggunaan ejaan yang benar sesuai dengan PUEBI, serta menggunakan struktur kalimat sesuai dengan tata bahasa. 2. Bahasa baku tidak menggunakan kata-kata baku. Konsisten dalam penggunaan partikel, serta penggunaan imbuhan yang tepat agar makna kalimat menjadi jelas dan benar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.